آمين اللهم صل يا ربي صل اللهم صل على محمد يا ربي صل صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين كلام قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونياتي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند جهلي وحيراني فيا ربي متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم. سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما
Sadaqallahul adzim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul adzim. Al-Furqan 61. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujaw wa ja'ala fiha sirajaw wa qamaram munira. Tabarak, barokah Allah zat yang memberi banyak barokah, banyak kebaikan. Makanya Allah itu ja'ala fis sama'i burujan, menjadikan langit itu penuh dengan galaksi-galaksi, bintang-bintang, buruj. Wa ja'ala fiha sirajan, juga menjadikan Allah itu di langit itu ada sirajan, matahari, wa qamar, dan bulan, muniro, yang bersinar. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Jadi Allah juga menciptakan malam, siang, silih berganti supaya kita bisa menjadi ibrah, menjadi pelajaran, menjadi pengingat, supaya kita selalu berzikir mengingat Allah. Kalau kita berzikir mengingat Allah, contohnya kita dengan mendirikan sholat, karena sholat itu adalah bukti ibadah atas syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Ini ciri-cirinya hambanya Allah, wa ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih. Abdullah yang punya sifat pengasih, alladzi, yaitu yamsuna 'alal ardi haunan, dia kalau berjalan di atas bumi, berjalan di dunia ini dengan penuh haunan, penuh rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Namun apabila bertemu dengan orang jahil, orang jahil, kadang orang jahil itu sikapnya, perkataannya selalu menghina, menyakitkan. Qalu salama, orang yang ibadur rahman tadi menjawabnya dengan salama. Jadi kalau ada orang yang dikatakan ibadur rahman, hambanya Allah yang maha pengasih, hambanya Allah, zat yang maha pengasih, dia juga diberi sifat pengasih sama Allah. Alladzi yamsuna 'alal ardi haunan, apabila mereka hidup di atas dunia, maknanya itu mereka itu hidup dengan penuh hati yang haunan, yang rendah hati, low profile, ya. Wa idza khatabahumul jahilun, apabila ketemu dengan orang jahil, yang kebiasaan orang jahil itu berkata yang menghina atau mencemooh
atau sumpah serapah, baik dengan ucapan ataupun dengan tindakan, qalu salama, hambanya Allah itu pasti akan menjawab dengan salama. Jadi jahil, orang yang jahil kata Allah itu orang, bisa saja orang pinter tapi bodohin. Orang yang ngerti tentang etika, attitude, namun tidak menggubris, tidak memakai etika itu, bodohin. Kadang yang dikatakan sapaan atau ucapan dari orang jahil ini itu bisa melalui lesannya atau perbuatannya. Jadi kalau dari lesannya mungkin yang keluar adalah kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang menghina, menyakiti. Juga dicerminkan dari sikapnya, dari perbuatannya juga. Perbuatannya kalau kita mesem agak ditekuk dikit ke atas itu mesem menghina, atau tertawanya juga agak gimana gitu, itu bisa juga tertawanya itu menghina atau merendahkan. Dari sikap kita juga misalkan teng tangan itu juga merendahkan orang, atau dengan mengangkat jari tengah itu juga menghina. Jadi yang dikatakan menghina yang keluar dari lesannya orang yang jahil ini bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Jadi apa yang diucapkan itu melambangkan dari isi dari hatinya. Qalu salama, namun orang yang beriman, orang yang menjadi hambanya Allah, itu pasti walaupun ada orang bersikap demikian, namun mereka yang beriman tetap menjawabnya dengan kata salama. Bisa dengan ucapan, bisa juga dengan perbuatan. Siapa sih ibadur rahman itu? Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Jadi ciri-ciri yang pertama ibadur rahman tadi, tatkala disapa oleh orang lain dengan hinaan, dengan cacian, baik lisan maupun perbuatan, tetap orang yang ibadur rahman tadi itu, hambanya Allah yang beriman itu, tetap jawabannya salama, baik dari ucapan maupun perbuatan. Itu ciri hambanya Allah yang ibadur rahman. Yang kedua, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Juga yang kedua itu orang-orang yang ibadur rahman tadi itu menghabiskan seluruh malamnya itu dengan Tuhannya, menghabiskan seluruh malamnya itu dengan Tuhannya dengan cara sujada wa qiyama, dengan cara sujud dan berdiri, maksudnya dengan sholat. Jadi sholat malam maksudnya. Jadi kalau sampean ingin dikatakan sholat sepanjang malam, syaratnya sampean harus sholat isya berjemaah, terus sholat subuh berjemaah. Kalau yang di dalamnya ada sholat witir, ada sholat tahajud, monggo. Tapi yang diharuskan itu adalah sholat isya dan subuh berjamaah. Itu yang kedua. Ciri yang kedua, orang yang ibadur rahman ini dia akan menghabiskan malamnya bersama Allah dengan cara sujada wa qiyamah. Yang ketiga, walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Jadi orang yang ibadur rahman tadi, walaupun sudah ibadahnya sudah banyak, perbuatan kesehariannya sudah melambangkan salam, namun tetap
orang yang beriman tadi akan berdoa kepada Allah, Rabbana srif anna adzab jahannam. Tetap memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari azab api neraka. Jadi tetap berdoa. Jadi walaupun dia sudah ibadur rahman, sudah beriman, tapi tetap berdoa. Walaupun amal ibadahnya sudah banyak, tetap dia berdoa untuk dijauhkan dari azabnya api neraka. Tetap takut kepada Allah. Jadi yang dinamakan takwa kemarin itu adalah takut tidak digubris sama Allah, takut tidak disapa oleh Allah. Itu yang mereka takutkan. Inna adzabaha kana gharama. Memang azabnya api neraka itu memang kekal. Innaha sa'at mustaqarru wa muqama. Memang neraka itu adalah muqama, makom, tempat yang seburuk-buruknya tempat. Makanya orang yang beriman, yang ibadur rahman tadi berdoa supaya dijauhkan dari azab api neraka. Jadi ciri-cirinya yang ketiga, orang yang beriman selalu berdoa kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah. Terus ciri-cirinya yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Ciri-cirinya orang yang ibadur rahman tadi, apabila dia itu berbelanja, meninfakkan hartanya, itu tidak berlebih-lebihan dan juga tidak dikira atau pelit, yang wajar-wajar aja. Wa kana baina dzalika qawama. Yang mereka kerjakan, yang ibadur rahman itu kerjakan di antara kedua-duanya itu. Apa maksudnya, Pak? Tidak berlebih-lebihan. Kita berbelanja cukup untuk kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Jadi itu yang dikatakan hemat. Yang dikatakan hemat atau tidak berlebih-lebihan itu tatkala kita berbelanja itu cukup untuk kebutuhan kita, bukan untuk keinginan kita. Dan juga walam yaqturu, dan juga tidak pelit, tidak kikir. Maksudnya kalau kita memberi orang itu disesuaikan, maksudnya kebutuhannya orang itu makan itu harganya 5.000 misalkan, atau 10.000, kita hanya memberi 1.000, itu dikatakan pelit sama Allah. Jadi kalau sampean berinfak sama orang fakir miskin yang sedang kelaparan, itu yang pas gitu, yang minimal 5.000 buat beli ayam geprek, geprek 5.000 kan ada. Jadi kalau kita ngasih ke orang yang butuh makan, kita ngasih yang pas, biar kita tidak dijuluki orang yang pelit sama Allah, orang yang kikir sama Allah. Ciri-cirinya yang kelima, orang yang ibadur rahman itu walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Juga orang itu tidak syirik, kelakuannya tidak menyebutkan Allah, dan tidak membunuh orang secara hak. Jadi tidak membunuh orang, karena membunuh itu diharamkan kecuali hak. Al-buju boleh, al-buju yang beriman, ada yang beriman. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Kalau itu dilakukan, wala yasnun, dan juga tidak berzina. Jadi orang yang ibadur rahman itu tadi tidak melakukan perbuatan yang keji, yang menjijikkan, yaitu zina. Ini ciri-cirinya. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Apabila itu diperbuat oleh mereka, mereka rela untuk mendapatkan hukuman
yang benar, ikhlasnya itu, relanya itu. Yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yahlud fihi muhana. Kalau besok di yaumil qiyamah kita belum sempat bertobat waktu di dunia, maka besok di hari kiamat kita akan mendapatkan balasan yang lebih pedih ya, daripada balasan di dunia. Makanya kita sebelum kita diwafatkan oleh Allah, kita berusaha semaksimal mungkin untuk bertobat ya, tidak mengulanginya lagi perbuatan yang menjijikkan itu. Berjanji apa? Wala yaqtulun nafs, tak boleh kita membunuh orang, karena membunuh orang itu diharamkan. Jadi nggak boleh. Kalau kita terlanjur membunuh orang, kalau memang hukumannya penjara, ya kita harus ikhlas menjalani hukuman itu. Terus apabila orang beriman tadi itu melakukan perzinahan, mereka harus ikhlas. Kalau ketahuan sama orang, mereka akan dibully ya. Ketimbang besok mendapatkan azab di yaumil qiyamah, itu azabnya lebih dahsyat daripada azab di dunia ya. Wa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanah wa kana Allahu ghafurur rahim. Kalau hal itu mereka kerjakan, hukuman mereka jalankan dengan ikhlas dan penuh keridhaan dari Allah, maka Allah akan menggantinya keburukan yang dia perbuat tadi, membunuh orang tadi, berzina tadi, dengan hasanah, dengan kebaikan, dengan rahmat, mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu berupa apa? Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dia akan mendapatkan pengampunan dari Allah yang maha penyayang, pengasih dan penyayang. Wa man taba wa 'amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan ciri-cirinya orang yang beriman tadi, orang yang ibadur rahman tadi, bertobat. Ciri-cirinya orang yang bertobat tadi yaitu beramal soleh. Dia tidak melakukan perbuatan yang sayyi'at tadi, tapi melakukan perbuatan yang hasanah, yaitu amila sholihan. Fa innahu yatubu, maka sungguh-sungguh orang yang bertobat tadi itu, bertobat kepada Allah itu mataba, dengan tobatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Terus ciri-cirinya yang keenam, orang yang ibadur rahman tadi, orang yang beriman kepada Allah tadi, walladzina la yashhaduna zura, tidak memberikan saksi palsu. Jadi orang yang beriman mustahil dia akan memberikan saksi palsu. Mustahil memberikan saksi palsu. Wa idza marru billagwi marru kirama. Apabila orang yang beriman itu melewati orang yang sedang berkumpul, namun perkumpulannya itu membicarakan yang tidak ada faedahnya, mereka orang yang beriman itu berlalu, tidak mampir. Lagu itu perbuatan yang tidak ada faedahnya. Makanya kalau pas kita Jumatan, gimana katanya Bilal itu, lagu gimana?
tatkala khatib naik ke mimbar, terus Bilal bilang gimana? Hah? Ngerun apa? Wa malagha fala jumala fala jum'atalah. Wa malagha fala jum'atalah. Jadi maksudnya apa itu? Jadi tatkala khatib naik ke mimbar, terus khatib itu berkhutbah, terus ada temannya atau ada di sampingnya sampean lagi berbicara, terus sama sampean tegur, itu namanya lagha. Sampean tegur itulah lagha. Perbuatannya sampean negur orang yang sedang berbicara tatkala khatib berkhutbah, baik enggak itu? Baik. Namun salah tempat, salah waktu. Kalau lagha yang sampean kerjakan salah Jumat, maka sampean dianggap tidak menunaikan sholat Jumat. Jadi orang yang beriman itu yang keenam, dia tidak bersaksi palsu. Yang kedua, dia tidak melakukan lagha. Lagha itu perbuatan ataupun ucapan yang tidak ada faidahnya. Dia tinggalkan lagha. Yang kedelapan, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahirru 'alaiha summaw wa umyana. Ciri-ciri yang kedelapan itu, orang yang beriman tadi, orang yang ibadur rahman tadi, tatkala diingatkan, tatkala dibacakan atau diingatkan ayat-ayatnya Allah, mereka tidak akan melakukan summa wa umyana. Atas diri mereka tidak melakukan summa wa umyana. Apa sumun itu apa sumun? Sumun? Apa sumun? Tuli atau menutup kupingnya itu loh. Enggan. Wa umyana, apa umyana? Buta, akma buta. Jadi orang yang beriman tadi tatkala diingatkan, tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah, mereka itu tidak meninggalkan ayat-ayatnya Allah itu dengan cara menutup kupingnya dan menutup matanya. Maksudnya apa, Pak? Kebanyakan orang sekarang itu, contoh hal yang kecil, tatkala kita nonton film, tatkala kita nonton TV, tatkala kita pas remote pertama kali misalkan, pas channelnya TV A misalkan, terus di situ ada tayangan qiraatul Quran, yang kita mau tonton adalah film laga misalkan, tapi di situ pas kita pencet yang muncul pertama kali adalah qiraatul Quran. Kalau sampai mandek sampai qiraatul Quran itu selesai, minim dibacakan satu ayat, itu berarti sampai termasuk orang yang mendengarkan, menyimak terhadap ayat-ayatnya Allah, menghiraukan ayat-ayatnya Allah, itu dihiraukan sama sampean. Namun kalau sampai langsung ganti channel, itu termasuk sampean, itu termasuk orang yang menutup, enggan terhadap peringatan dari Allah berupa ayat-ayatnya Allah. Itu cirinya yang ke-8. Bercirinya yang ke-9, walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi orang yang beriman itu, orang yang ibadur rahman tadi itu, dia akan selalu berdoa di setiap selesai sholatnya. Mendoakan siapa? Rabbana hablana, mendoakan anak keturunannya. Ini bagi yang punya anak,
Bagi yang nggak punya anak, semoga cepat diberi anaknya. Yang belum punya anak karena belum nikah, supaya cepat dinikahkan ya. Dinikahkan jangan sama Pak Satpam ya. Dinikahkan sama penghulu ya. Kalau dinikahkan sama Pak Satpam enggak ketahuan ya. Terus dinikahkan paksa. Tapi dinikahkan dengan penghulu. Yang belum nikah supaya cepat dinikahkan, supaya cepat dapat jodoh. Yang belum punya anak, semoga cepat punya anak. Makanya doanya Rabbana hablana. Ciri-cirinya orang yang ibadur rahman tadi, dia akan selalu mendoakan di setiap selesai sholat, di setiap waktu mendoakan siapa? Rabbana hablana. Min aswajina, dia mohon kepada Allah diberikan, dijadikan min aswajina, dari istri-istrinya, wa dzurriyyatina, dari anak keturunannya, qurrata a'yun, minta kepada Allah, minta diberikan oleh Allah terhadap keluarganya, min azwajina, dari istrinya, wa dzurriyyatina, dari anak-anaknya, qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun itu? Mata yang dingin. Mata yang dingin, penyejuknya, menyejukkan mata. Jadi berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Jadi bermohon kepada Allah, minta kepada Allah agar istrinya dan anak-anaknya menjadi penyejuk hatinya. Jadi qurrat itu dingin, a'yun itu mata, maksudnya mata hati. Jadi minta kepada Allah, minta diberikan istri dan anak supaya menjadi qurrata a'yun, menjadi penyejuk hati. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan yang ke-10, orang yang beriman tadi itu berusaha untuk menjadi imam, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang mau bertakwa, menuju ketakwaan. Jadi dia siap memimpin, siap membimbing keluarganya untuk agar keluarganya itu menjadi orang-orang yang bertakwa, keluarga yang bertakwa. Imama itu asluhunya amam, di depan, di depan ya. Itu ciri-cirinya yang ke-10. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka itu besok akan diberi balasan oleh Allah ghurfatan, tempat yang tinggi. Apa itu? Surga. Diberikan tempat yang tinggi di surga. Bima sabaru, karena mereka itu berbuat sabar melakukan perbuatannya melalui sikapnya dan ucapannya, dan hatinya juga sabar. Wa yulaqqauna fiha tahiyatan wa salaman. Tahiyat itu penghormatan. Jadi dihormati sampean tatkala masuk ke surganya Allah. Besok sampean akan disambut dengan tahiyatan wa salama, dengan penghormatan dan perkataan sikap salama. Khalidina fiha, dan tinggal di dalam surga itu selama-lamanya. Wa hasunat mustaqarru wa muqama. Dan surga itu adalah sebaik-baik tempat untuk ditempati dan ditinggali, didiami makom. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum
faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizamana. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang musyrik, Tuhanku, ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum, Tuhanku tidak akan mengindahkan, tidak akan menghiraukan kamu, orang-orang yang musyrik tadi itu. Laula du'aukum, dan juga tidak mengabulkan doa kalian semua. Faqad kadzdzabtum fasawfa yakunu lizamana. Tetapi Allah itu tahu perbuatannya mereka. Kenapa kok tidak diindahkan sama Allah, doanya tidak diistijabah oleh Allah orang-orang yang musyrik tadi itu? Karena faqad kadzdzabtum, karena mereka mendustakan ayat-ayatnya Allah tadi. Tatkala dibacakan ayat-ayatnya Allah tadi, mereka tutup kupingnya, mereka tutup matanya, tidak mau atas petunjuk yang Allah berikan. Fasawfa yakunu lizamana, dan besok mereka akan diberi azab tatkala mereka ada di dalam neraka. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya Allah yang beriman, yang termasuk di dalam golongan hambanya yang ibadur rahman, hamba-hambanya Allah yang mempunyai sifat kasih dan sayang. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya